Halo teman-teman, saya Utami bersama teman saya Tian akan menceritakan kepada kalian tentang sebuah cerita desa yang terkenal dengan bencana banjirnya. Kejadian ini terjadi di desa Seloka, wilayah pemukiman warga yang dikelilingi sungai-sungai kecil atau biasa kita sebut sebagai selokan yang bermuara menuju ke Sungai Tanjung. Seluruh aktivitas warga desa tidak pernah lepas dari sungai tersebut, mulai dari mencuci pakaian, mandi, dan berenang. Sungai tersebut sudah menjadi bagian penting dari kegiatan sehari-hari mereka. Sayangnya, air susu dibalas air tuba. Warga setempat malah mencemari sungai tersebut dengan membuang sampah rumah tangga mereka setiap hari. Mereka seolah tidak peduli dengan dampak yang akan terjadi ke depannya. Lama-kelamaan, kebiasaan buruk tersebut menimbulkan dampak buruk. Di antaranya, yang pertama terjadinya banjir akibat penumpukan sampah, yang kedua timbulnya penyakit dari mikroba patogen, yang ketiga berkurangnya ketersediaan air bersih, yang keempat ikan-ikan di sungai akan mati akibat kekurangan oksigen, dan yang terakhir produktivitas tanaman akan terganggu. Nah, selain faktor dari buang sampah sembarangan tersebut, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan banjir. Di antaranya, pertama, curah hujan yang tinggi, dua, daerah dataran rendah, yang ketiga, kondisi topografis, empat, bangunan di daerah resapan air, kelima, bendungan rusak, keenam, penebangan hutan, dan yang terakhir, efek dari rumah kaca. Pada akhirnya, pada bulan November 2009, terjadilah banjir bandang yang menerjang desa dengan ketinggian mencapai 3 meter. Hal ini membuat para warga panik atas banyaknya rumah yang rusak dan dilaporkan memakan sampai 10 korban jiwa, juga kehilangan 3 warga akibat terbawa hanyut banjir yang menerpa. Akibatnya, warga harus diungsikan ke posko pengungsian banjir yang aman dari jangkauan banjir bandang. Para warga juga diberikan perawatan medis, juga kebutuhan seperti pakaian dan makanan selama proses rehabilitasi desa membaik. Tidak sedikit warga mengalami trauma berat atas bencana tersebut. Kehilangan harta juga keluarga membuat mereka banyak belajar atas kesalahan dan berubah untuk menjaga kebersihan sebaik-baiknya. Jadi, berikut cara warga setempat untuk mencegah bencana banjir selanjutnya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melaksanakan program reboisasi. Yang ketiga, rajin membersihkan saluran air. Yang keempat, memasang lubang biopori. Yang kelima, menyediakan tempat sampah yang cukup. Dan yang terakhir, kesadaran akan kebersihan tiap individu itu penting ya guys. Nah, sebelum itu, mari kita cermati siaga banjir berikut ya. Yang pertama, jangan takut dan panik. Segera selamatkan diri Anda menuju ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, matikan aliran listrik di rumah. Bila perlu, hubungi petugas listrik untuk mematikan listrik di wilayah tersebut. Sementara itu, jangan menyentuh dan jauhi sumber aliran listrik seperti tiang listrik yang bisa saja mengalami konslet akibat banjir bandang. Jika air semakin meninggi, segera hubungi Pusat Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selanjutnya, segera mengungsi ke daerah yang aman atau tinggi, atau segera evakuasi ke posko penanggulangan banjir untuk meminta bantuan. Yang perlu diingat, hindari benda-benda terbawa arus banjir yang kuat seperti pohon atau benda-benda lainnya agar badan tidak terbentur. Pesan dari kami, untuk kita yang masih berpijak di atas bumi, mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan yang bersahabat di masa depan. Sekian perjalanan cerita banjir yang marah dari kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.